Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya, Irfan Akswan, di channel Berangkas Bonsai. Channelnya belajar bonsai untuk pemula, karena saya juga pemula ya sahabat. Untuk kali ini saya akan melakukan pruning, tapi tidak pruning total ya sahabat, hanya pruning-pruning yang dibutuhkan saja. Dan saya juga akan menjelaskan sedikit tentang teknik cutting atau teknik press ya sahabat. Oke, simak saja videonya sahabat. Jadi bahan bonsai yang ingin saya pruning ini adalah bonsai sancang kelas MAM ya sahabat. Berkisar antara sekitar tinggi 10, kurang lebih 10 sampai 15 cm ya sahabat. Jadi teknik-teknik pruning yang saya terapkan, saya tidak pernah pruning total, jarang ya sahabat kalau pruning total. Hanya sedikit saja saya pruning. Seperti biasa ya sahabat, kalau untuk cabang-cabang yang ingin dilos, cabang yang butuh pengelosan cepat, saya tidak pruning agar tidak mengganggu pertumbuhan ya sahabat. Yang saya pruning adalah cabang-cabang yang saya rasa sudah cukup pertumbuhannya, jadi saya stop, saya perlambat pertumbuhannya dengan pruning. Karena jika tidak di pruning bakalan terus-menerus bertumbuh dengan cepat ya sahabat. Nah ini cabang-cabang yang dilos seperti ini, kecil ya, jadi saya tidak pruning total. Hanya kemungkinan kalau ada kalau ada daun tua baru saya pruning. Kalau tidak ada saya tidak pruning sahabat. Ini juga tidak saya pruning karena lagi saya los. Mungkin teknik-teknik pruning yang saya terapkan berbeda dari yang lainnya sahabat.
Alhamdulillah sahabat, pruning sudah saya lakukan dan sekarang saya akan press cabang atau anak-anak cabang dan press ranting-ranting juga anak-anak ranting ya sahabat. Jadi untuk teknik press atau cara menentukan waktu press cabang itu kalau matang tumbuh ya sahabat, seperti yang sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya. Ini karena belum matang tumbuh atau belum dewasa, jadi kita press sedikit jauh ya sahabat dari target yang akan kita lakukan. Ini juga karena titik tumbuh yang diinginkan di sini, tapi karena belum dewasa cabangnya, kita lebihkan saja potongan. Ini juga belum dewasa, jadi kita lebihkan saja. Kalau ini untuk cabang penerus ya sahabat, untuk batang penerus yang nanti akan di los. Dan seperti apa yang sudah saya sampaikan, saya tidak pruning, dimana cabang-cabang yang ingin saya los atau yang ingin saya butuhkan untuk tumbuh ya sahabat. Seperti apa yang saya jelaskan ya sahabat, kalau pruning atau kalau cutting ya sahabat, tidak sesuai waktunya itu kadang tidak menumbuhkan tunas ya sahabat. Nah seperti ini sahabat, kalau saya waktu dulu press cabang di sini di titik tumbuh, kemungkinan tidak tumbuh tunas ya sahabat. Kalaupun tumbuh tunas itu nanti tidak akan kuat ya sahabat, tidak akan bertahan kuat di masa yang akan datang ya sahabat, karena rantingnya belum tua, belum dewasa. Kita cutting, kita paksakan dewasa, kita paksakan memiliki perantingan-perantingan percabangan ataupun membentuk sebuah tajuk ya sahabat, yang memiliki anak-anak ranting hingga cucu ranting. Jadi ranting tidak kuat ya sahabat untuk menyuplai nutrisi, yang berakibat nanti itu bisa mati ranting ya sahabat. Dan kalaupun terkena hama seperti kutu putih, itu sangat rawan, lebih rawan mati ranting ya sahabat. Tapi kalau sudah tua, sudah dewasa, kalaupun kena kutu putih masih bisa sangat tertolong ya sahabat. Jadi kedewasaan perantingan atau kematangan pertumbuhan itu sangat penting ya sahabat, untuk sebuah percabangan, untuk sebuah perantingan. Kalau kita asal cutting, asal pruning, kadang yang berakibat di masa yang akan datang ya sahabat, pohon sudah bagus, pohon sudah enak kita pandang, tapi tiba-tiba sakau, tiba-tiba stres, mati ya sahabat, yang berakibat. Dan ini cabang atau anak cabang yang sedang saya los, saya tidak pruning ya sahabat, agar cepat pertumbuhannya. Dan bisa sahabat lihat sendiri bahwa dia cepat pertumbuhannya, dia berbeda dari yang lain ya sahabat. Yang saya los berbeda dari yang lain ya sahabat. Dulu memang terlambat pengelosan karena kalah persaingan nutrisi ya sahabat dengan yang lain, karena saya belum fokuskan pertumbuhan. Dan sekarang sedang saya fokuskan pertumbuhannya, jadi mereka mulai membesar, mereka mulai membentuk cabang yang bagus ya sahabat. Dan seperti ini ya sahabat, untuk pembentukan perantingan sistem cutting ya sahabat. Ini menggunakan teknik cutting ya sahabat. Kalau salah teknik bisa sulit untuk membuat perantingan yang seperti ini ya sahabat. Jadi perantingannya saya susun dari anak cabang ke ranting,
anak ranting, ke cucu ranting yang membentuk tajuk ya sahabat. Memang untuk susunan perantingan seperti ini sedikit seperti pabrikan ya sahabat, kurang sedikit natural, tapi bisa juga dibuat natural ya sahabat, bisa juga dibuat seperti perantingan natural. Hanya saja saya belum terlalu suka dengan perantingan yang natural, jadi saya masih mempertahankan perantingan seperti ini ya sahabat. Tapi nanti saya juga akan bikin perantingan yang natural. Dan sebenarnya sudah ada perantingan-perantingan yang natural, seperti perantingan-perantingan pohon-pohon besar ya sahabat. Bonsai yang besar saya buat natural, seperti asem, seperti sancang yang besar saya buat natural. Kalau untuk bonsai-bonsai kelas Sito dan Mami saya belum buat ya sahabat. Tapi nanti saya akan buat perantingan yang natural dan bagus secara pandangan, dan teknik cutting pun tidak jauh berbeda, sama ya sahabat. Memang untuk waktu sekarang pohon belum terlihat bagus ya sahabat, belum membulat, belum terlihat sedap dipandang ya sahabat. Tapi nanti sahabat bisa menilai sendiri bagaimana hasilnya. Oke, sampai di sini dulu ya sahabat untuk video kali ini. Semoga sahabat selalu sehat dan diberkahi rezeki yang berlimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.